بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semuanya untuk bisa menghadiri pengajian rutin setiap Ahad subuh pekan pertama dan kedua untuk membahas tafsir Al-Quran dari Juz Amma. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah melimpahkan keberkahannya kepada majelis kita pagi hari ini dan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita semuanya. Amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Banyak keutamaan ketika seseorang mempelajari dari kitabullah Al-Quran. Keutamaan-keutamaan ini semuanya adalah untuk menjadi motivasi, pendorong agar kita lebih bersemangat untuk mempelajari Al-Quran, kitabullah, dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang menunjukkan keutamaan seseorang mempelajari dari ayat-ayat Al-Quran adalah hadis yang sahih, bahwasanya Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih ini pernah suatu kali menemui Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini adalah orang-orang yang fakir miskin yang mereka tinggal di belakang masjid, ya, masjidnya Nabi SAW, yang mereka itu sering dikasih makanan oleh jamaah masjid, ya, diberi sedekah, karena mereka ketika berhijrah tidak memiliki tempat tinggal dan tidak memiliki keluarga, sehingga tinggal di suffah. Suffah itu emperan masjid. Maka Nabi SAW datang kepada ahlu suffah ini yang sedang duduk-duduk di emperan masjid. Beliau mengatakan, ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila al-buthan aw ila al-aqiq fayakhudhu binaqatain kawmawayain min ghairi ithmin wala qati'ati rahim. Siapa di antara kalian yang ingin setiap hari mengambil 2 unta secara gratis di daerah yang namanya Buthan atau namanya Aqiq, yaitu daerah dekat dengan kota Madinah. Setiap hari, setiap pagi datang ke tempat itu dan mengambil 2 unta secara gratis. Maka para ahlu sufah yang orang-orang miskin, ya, 2 unta itu, 1 unta itu harganya lebih mahal dari sapi. Ya, kalau misalnya sapi sekarang harganya 30 juta, maka lebih dari 30 juta. 2 ekor unta diambil gratis setiap pagi. Maka ahlu sufa mengatakan, ya, kita semua mau wahai Rasul, kulluna nuhibbu dzalik. Ya, semua kita mau untuk mendapatkan itu. Maka Nabi SAW mengatakan, afala yaghdu ahadukum ilal masjid faya'lamu aw yaqra'u ayatain khairan lahu min aqatain. Kenapa kalian tidak pergi ke masjid belajar, membaca atau belajar 2 ayat Al-Quran? Itu lebih utama, lebih baik di sisi Allah daripada 2 unta. Wa thalath bi thalath,
dan 3 ayat lebih baik daripada 3 unta. Nah, ini hadis ini adalah keutamaan seseorang mempelajari dari ayat Al-Quran. Jadi Nabi SAW kalau mau dianalogikan dengan uang, maka seorang mempelajari 1 ayat Al-Quran itu lebih baik daripada harga 1 onta, kurang lebih 30 juta. Ya, subhanallah, ini 1 ayat. Ya, padahal insyaallah pada pagi hari ini kita akan mempelajari 11 ayat. Jadi lebih baik dari 11 unta. Kalau 1 unta itu 30 juta, maka 30 kali 11 berapa itu? 30 kali 10 nya 330 juta minimal. Kita duduk ini sekarang sampai syuruk, ya insyaallah sampai syuruk itu jam 5.32. Ya, kurang lebih 40 menit. Nah, kita duduk 40 menit ini, kalau mau dinilai dengan uang, ya, maka itu lebih baik daripada 300 juta lebih. Nah, ini menjadi motivasi bagi kita bahwasanya kita, apa yang kita harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar nilainya daripada sekedar uang. Mungkin sebagian orang kita ba'da subuh ada orang yang pergi ke pasar, gak ngaji, pergi ke pasar bisnis. Ya, dari bisnis itu dia paling dapat berapa sehari? Ya 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta mungkin. Itu sampai siang, sampai sore mungkin. Kita duduk ini sampai setengah jam kurang lebih 40 menit. Itu mendapatkan lebih baik dari 300 juta kalau mau dinominalkan. Tapi di sisi Allah kita lebih mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik, yang kelak kita akan ambil pada hari kiamat. Ya, Masya Allah, ini menjadi motivasi bagi kita semuanya agar lebih semangat lagi di dalam mempelajari Al-Quran, baik itu secara tilawah, ya tahsin, atau secara tafsirnya. Karena memang keutamaan sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala banyak sebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada mulai pagi hari ini kita akan membahas dari juz 30, ya, setelah kita selesai dari surat Al-Fatihah. Kita membahas dari juz ke-30. Jamaah sekalian, para sahabat itu memiliki wirid Al-Quran. Wirid Al-Quran. Wirid Al-Quran itu artinya bagian dari Al-Quran yang dia baca setiap hari. Dan para sahabat dahulu membagi Al-Quran itu menjadi 7 bagian. Ya, para sahabat itu membagi Al-Quran dalam 7 bagian. Artinya mereka khatam Al-Quran itu setiap 1 pekan sekali. Sepekan khatam, sepekan khatam, sepekan khatam. Ya. Jadi mereka membagi surat Al-Quran menjadi 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan 15. Ya, 11 dan 13, ya. Sisanya adalah surat namanya Mufassal. Jadi bagian ke-7 ini disebut dengan surat-surat Mufassal, bagian ke-7. Kalau bagian pertama itu Al-Fatihah sampai An-Nisa, bagian kedua itu Al-Maidah sampai Hud, ya. Bagian ketiga itu Yunus sampai An-Nahl, An-Naml. Bagian keempat itu Al-Isra sampai Asy-Syu'ara, ya. Kemudian bagian ke-6 itu Asy-Syu'ara sampai surat Qaf, ya. Dan bagian ke-7 ini yang namanya Mufassal, itu dari surat Qaf sampai ke surat An-Nas. Dan Al-Mufassal ini dari surat Qaf sampai surat An-Nas ini adalah kekhususan yang Allah berikan kepada
umat ini. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, fuddiltu bil mufassal. Aku itu diberi keutamaan yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelumku, para nabi sebelumku, dengan surat-surat mufassal. Apa itu surat-surat mufassal? Sebagian para ulama menafsirkan surat-surat mufassal adalah surat-surat yang ayatnya pendek-pendek, banyak fasalnya. Fasal itu potongannya, potong-potong pendek-pendek. Itu dari surat Qaf sampai surat apa? An-Nas. Kan beda dengan surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan ayatnya apa? Panjang. Ya. Adapun dari surat Qaf sampai surat An-Nas itu pendek-pendek, dan itu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat ini secara khusus. Oleh karena itu, di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, dan ini yang sering beliau lakukan dan juga para sahabat, dan ini diperintahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, agar para imam di masjid-masjid itu membaca surat mufassal. Jadi kata Umar bin Khattab, an yaqra'a fil maghrib qisar al-mufassal. Jadi di salat maghrib itu membaca mufassal yang pendek, yaitu dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Ya, dari surat apa? Ad-Duha sampai An-Nas. Wa fil maghribi bi awsatiha. Dan di salat Isya, wa fil isya'i bi awsatiha. Di salat Isya itu membaca pertengahan mufassal, yaitu dari surat Amma yatasaalun, surat An-Naba sampai surat sebelum Ad-Duha, Al-Lail. An-Naba sampai Al-Lail itu dibaca di salat Isya yang 4 rakaat. Isya, Zuhur dan Asar. Itu sunnahnya adalah membaca dari An-Naba, ya satu surat gitu. Kemudian rakaat kedua surat yang lain. Dari antara An-Naba sampai Al-Lail. Wa fil fajri bituliha. Dan salat fajar, salat subuh itu sunnahnya membaca tiwal mufassal. Tiwal mufassal itu dari surat Qaf sampai sebelum An-Naba, yaitu Al-Mursalat. Itu sunnahnya, dan ini yang paling banyak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini manhaj salaf seperti itu. Para sahabat dulu membaca seperti itu untuk mempermudah, ya, meringankan jamaah gitu. Suratnya nggak panjang-panjang, paling 1 muka 2 muka gitu. Dan ini diantara, ya masya Allah, diantara yang banyak dinasihatkan oleh para ulama kita adalah untuk menghidupkan sunnah ini, karena banyak dari kaum muslimin yang mulai meninggalkan sunnah ini. Dia baca seenaknya saja sudah. Ada yang semua sholat sama, bacanya surat pendek-pendek terus sampai subuh, bacanya qul huwallahu ahad. Ya boleh, nggak ada masalah, cuma bukan itu yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di keadaan yang normal itu. Kalau dalam keadaan safar itu lain. Ya, dalam perjalanan, kita di tengah perjalanan itu lain. Ya, maka ini di antara hal yang hendaknya kita praktekkan, ya, kita hidupkan lagi di tengah masyarakat, bahwasanya sunnahnya itu seperti ini yang sudah berjalan di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga di zaman para sahabatnya. Maka di juz amma ini sendiri berarti ada 2 mufassal, ya, ada yang pertengahan dan ada yang pendek. Ada awasitul mufassal dan qisarul mufassal. Maka insyaallah kita akan mulai dulu dengan qisarul mufassal dari surat Ad-Duha. Insyaallah kita mulai pagi hari ini dengan surat Ad-Duha dulu sampai selesai nanti An-Nas, ya, supaya nggak kebalik, ya. Kemarin sempat saya ucapkan dari An-Nas, cuma saya pikir-pikir lagi, dan yang saya pelajari dari para guru-guru kita itu kalau ngajar tafsir itu nggak kebalik, Pak, ayatnya, ya. Urutannya nggak kebalik, nggak dari An-Nas dulu, tapi dari depan nanti ke belakang, dari Ad-Duha qisar mufassal
sampai An-Nas. Nanti kalau sudah selesai kita mulai lagi dari Awasitul Mufassal, yaitu An-Naba sampai Al-Lail. Ya. Dan Qisar Mufassal ini surat Ad-Duha sampai surat An-Nas itu harusnya Pak ya. Ya bukan harusnya, artinya sewajarnya tidak pantas seorang muslim enggak hafal. Tidak pantas. Kan suratnya pendek-pendek, Ad-Duha, Alam Nashrah, At-Tin, apa lagi? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Al-Alaq, Al-Qadr, Al-Bayyinah, Az-Zalzalah. Ini surat-surat pendek gitu. Sampai An-Nas, itu surat-surat pendek. Maka tidak sepantasnya seorang muslim tidak hafal. Nah, makanya insyaallah kita akan mempelajari dari Qisar Mufassal dulu yang insyaallah kebanyakan kita sudah hafal, tinggal kita memantapkan dari maknanya supaya mendapatkan pahala yang lebih besar dari bacaan kita dengan tadabbur yang kita hayati dari makna-makna ayat tersebut. Baik, kita mulai dari surat Ad-Duha. Kata penulis, kata Syekh Sa'di rahimahullah, tafsir surat Wad-Duha wa hiya makkiyah. Jadi surat Ad-Duha ini adalah di antara surat-surat makkiyah. Makkiyah itu artinya apa? Yang diturunkan sebelum hijrah, meskipun tempatnya tidak di Mekah gitu. Ya, ini di antara penafsiran yang paling bagus di kalangan para ulama. Makkiyah itu artinya yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun tempatnya tidak di Mekah. Namun Ad-Duha sendiri ini diturunkan di Mekah karena dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal ketika Nabi kita baru diangkat menjadi Nabi dan Rasul, awal-awal. Jadi di antara ayat-ayat yang menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana nafas dari surat-surat Makkiyah itu kan tentang berbicara keimanan, ya, kesabaran, menguatkan keimanan, mengokohkan keimanan gitu. Beda dengan surat-surat Madaniyah. Kalau Madaniyah itu lebih kepada penjelasan ayat-ayat gitu, menjelaskan hukum-hukum, sholat, zakat, puasa, dan syariat-syariat yang lain, akhlak yang baik, ya, dan seterusnya. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Wad-duha, demi waktu duha. Waktu duha ini adalah waktu sejak terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari sesaat sebelumnya. Jadi sesaat sebelum tergelincir matahari disebut dengan apa? Duha. Jadi duha itu nanti setelah tulu'us syams, keluarnya matahari, ya, itu sudah masuk duha, sampai sebelum duhur tergelincir matahari kurang lebih 10-12 menit. Jadi di situ seorang sudah boleh apa? Melakukan sholat duha. Adapun sholat duha sendiri, matahari terbit, kemudian ditunggu 10-15 menit agar matahari setinggi galah, ya, setinggi qidar rumh, kata Rasulullah SAW, itu setinggi busur panah atau setinggi galah. Kata para ulama kurang lebih setelah jadwal ini ditambah 10-15 menit. Jadi kalau sekarang terbit matahari jam 5.32, ya, tambah 10 menit lah, berarti berapa? 5.42 atau 5.45 itu sudah boleh sholat duha, yang disebut dengan sebagian para ulama menamakan sholat isyraq, syuruk. Isyraq, syuruk, duha sama saja. Sholat isyraq, syuruk itu sholat duha yang diawalkan. Kita sholat duha di awal waktu, itu sudah boleh. Adapun sebelum itu, misalnya kita sholat jam 5.32, itu belum boleh.
dan sholatnya nggak sah. Sholat duha karena belum masuk waktu duha. Seperti kita sholat subuh belum masuk waktu subuh kan tidak sah. Sama seperti sholat duha sebelum waktu duha ya nggak sah. Nah ini yang dimaksud dengan waktu duha. Masya Allah, jadi luas ya, artinya lama gitu. Dari jam setengah 6 lebih seperempat atau jam 6 kurang seperempat sampai kurang lebih jam 11 lah, kita itu saja jam 11 gitu. Ini waktu yang sangat panjang untuk bisa kita melaksanakan sholat duha. Kemudian wal-laili idza saja, dan demi malam apabila dia pekat dan tenang. Ya, saja itu artinya sakana. Jadi malam yang gelap kalau sudah tenang gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha yang dia cerah dan dengan waktu malam yang gelap dan keadaannya sunyi tenang. Ya. Kemudian yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad, ya, wahai Rasul. Rabbmu itu tidak meninggalkanmu, wa ma qala, dan tidak membencimu. Qala ini artinya adalah al-bughdus syadid, sangat benci gitu. Jadi Allah itu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Maksudnya apa? Allah itu tetap memperhatikanmu dan selalu mencintaimu. Nah itu maksudnya kebalikannya gitu ya. Kebalikannya, penafian secara murni itu nggak ada pujian. Pujian itu ketika kebalikannya. Jadi kalau dikatakan saya itu tidak membencimu, dia seorang mengatakan kepada istrinya, laki-laki mengatakan kepada istrinya, saya tidak membenci. Maksudnya apa? Ya dia cinta gitu. Paling tidak ya nggak benci lah gitu. Keadaan minimalnya tidak benci. Tapi maksudnya di sini adalah dan tidak benci kepadamu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikanmu dan mencintaimu. Kemudian ayat yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu dari dunia. Jadi dunia itu dinamakan dengan al-ula. Ula itu sendiri sebenarnya artinya adalah apa? Yang pertama. Akhirat itu yang kemudian. Atau ula juga bisa diartikan sekarang. Jadi yang kemudian itu lebih baik daripada yang sekarang. Jadi kalau dalam bahasa Arab ya, ula itu terusannya itu tsaniyah. Yang pertama itu ya berikutnya apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tapi tidak dengan akhirat. Ula berikutnya adalah akhirah. Jadi yang pertama dunia, kemudian yang kedua apa? Bukan yang kedua namanya, tapi apa? Yang terakhir. Berarti tidak ada lagi yang berikutnya gitu. Itu terakhir sudah. Ya, al-ula wal akhirah, yang pertama dan terakhir. Enggak ada yang kedua, ketiga, keempat, sudah selesai kehidupan manusia, kekal di akhirat, di surga atau di neraka. Nah, ini ya, di antara keindahan bahasa Al-Qur'an. Kemudian ayat yang kelima, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, dan pasti Rabbmu akan memberikanmu kenikmatan, ya, fatardha, sehingga engkau menjadi ridho. Nah, di sini juga ada sisi bahasa yang indah. Jadi kalau memberikan itu dalam bahasa Arab harus ada sesuatu yang diberikan. Wala sawfa yu'tika apa gitu, dan Allah akan memberikanmu sesuatu apa gitu. Tapi di sini nggak disebutkan. Allah akan memberikanmu sampai engkau ridho. Begitu bahasanya Al-Qur'an. Wala sawfa yu'tika. Ini kalau dalam bahasa Arab yu'ti itu harusnya ada dua objek gitu. Memberikanmu sesuatu apa gitu. Ini nggak disebutkan. Allah itu akan memberikanmu sampai engkau ridho.
Makanya kata para ulama maksudnya adalah semua jenis kenikmatan Allah akan berikan kepadamu. Ya, sengaja ditiadakan, ini sesuatu yang diberikan tujuannya adalah untuk mencakup segala hal. Allah akan memberikan segala kenikmatan kepadamu sampai engkau ridho, sampai engkau puas. Ya. Yang keenam, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Rabbmu menemukanmu dalam keadaan yatim, lalu dia beri tempat tinggal. Wa wajadaka dhallan fahada, dan menemukanmu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, lalu Allah berikan hidayah kepadamu. Jadi dhal di sini artinya bukan sesat, bukan, tapi tidak mengetahui ilmu. Kemarin kita sudah jelaskan di surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kapan seorang disebut tersesat? Kalau dia beramal tanpa dilandasi dengan ilmu. Orang nggak tahu Surabaya kemana, asal jalan saja, nggak ngerti itu ilmunya, tapi dia tetap jalan, kemungkinan besar apa? Tersesat. Nah, di sini Allah bahasakan dan mendapatimu tersesat. Apa berarti Rasul pernah tersesat? Pemuda tersesat gitu? Nggak pernah. Rasul nggak pernah tersesat. Rasul dari sejak lahir sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dhallan di sini, tersesat di sini adalah tidak tahu. Karena sebab orang tersesat itu apa? Tidak tahu. Tidak punya ilmu. Nah, itu yang Allah katakan dalam ayat yang lain. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Engkau wahai Muhammad dahulunya tidak tahu apa itu Al-Qur'an, apa itu iman. Maka Allah ajarkan Al-Qur'an dan ajarkan keimanan. Ya. Maka perhatikan di sini dhallan di sini bukan artinya Rasul pernah tersesat, tidak. Tapi maksudnya apa? Rasul tadinya tidak mengetahui karena itu sebab kesesatan. Ya, kemudian Allah fahada, berikan hidayah sehingga Rasul menjadi tahu. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan Rabbmu mendapatimu fakir, ail itu faqr. Ya, Allah mendapatimu dalam keadaan fakir, fa'aghna, lalu Allah menjadikanmu cukup. Allah menjadikanmu, bisa diartikan juga kaya. Aghna, ghani itu kalau dalam bahasa Arab artinya kaya. Sebenarnya ghani itu pada asalnya artinya cukup. Cukup sama kaya beda atau enggak, Pak? Cukup sama kaya beda kan? Lebih enak mana? Beda-beda nih jawabannya. Ada yang ngomong lebih enak cukup, ada yang ngomong lebih enak kaya. Ya, keumuman orang pinginnya apa? Pinginnya kaya, duitnya banyak gitu. Cukup itu kan ya cukup gitu. Butuh rumah ada rumah, butuh mobil ada mobil. Ya, cukup gitu. Beda dengan miskin. Miskin itu tidak cukup kan? Miskin itu misalnya dia kebutuhan sebulan itu 3 juta, dia pendapatannya hanya 2 juta misalnya. Nah, itu gak cukup. Cukup itu kapan? Pendapatnya 3 juta, kebutuhannya ya 2.900.000 lah, masih bisa nabung gitu. 2.800.000, 2.500.000 gitu kebutuhannya. Gajinya 3 juta, kebutuhannya 2 juta, masih bisa nabung. Nah, itu cukup. Kalau kaya, kebutuhannya 3 juta, pendapatannya 30 juta misalnya. Oh, itu kaya itu. Ya, orang kaya. Allah Subhanahu wa taala katakan, dan dia mendapatimu dalam keadaan fakir lalu Allah cukupkan. Atau bisa dibahasakan Allah jadikanmu kaya. Tapi Nabi tidak mau kaya kan? Nabi dikasih dunia, dia serahkan lagi ke orang lain. Ya. Kemudian fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap yatim, anak yatim, janganlah engkau berbuat buruk
Al-qahr, qahr itu memaksa, bertingkah sewenang-wenang, seenaknya sendiri. Nah, itu namanya taqhar. Yatim itu artinya siapa? Anak yang belum baligh, anak belum baligh, bapaknya wafat. Itu baru namanya siapa? Yatim. Anak belum balik berarti ya usia berapa ya? Belum balik sekarang. Kadang 9 tahun sekarang sudah balik Pak, anak-anak zaman sekarang itu. Soalnya di karbit matang sebelum waktunya. Jadi misalnya kita katakan 12 tahun lah, SD lah gitu ya. SD kita 12 tahun. Dan ayahnya wafat, anak kecil SD ayahnya wafat. Itu namanya apa? Yatim. Jadi yatim itu 2 syarat. Belum balik dan bapaknya wafat. Kalau sudah balik ya nggak yatim lagi Pak. Subhanallah, saya pernah ngisi kajian, diundang kajian di Solo, karena saya dulu tinggalnya di Solo. Itu kajian anak yatim ya. Bayangan saya anak yatim ya kan anak-anak kecil gitu. Saya siapkan materi untuk anak-anak gitu, anak-anak kecil. Ternyata ada yang datang sudah jenggotan Pak. Sudah ada yang kumisan jenggot. Wah, ini bukan anak yatim ini. Ini dulunya yatim mungkin, ya sekarang bukan yatim lagi. Nah, ini keliruan di tengah masyarakat kita, sehingga kadang donasi anak yatim, dibuka donasi anak yatim, orang banyak sedekah, ternyata diberikan kepada bukan anak yatim. Itu khianat terhadap amanah kaum muslim, nggak boleh. Bahaya, khianat terhadap amanah kaum muslim itu kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan membawa bendera pengkhianat. Benderanya tulisannya pengkhianat, ngeri. Makanya hati-hati di dalam membuka donasi. Ya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang terhadap orang yang meminta-minta, maka jangan kamu ucapkan kata-kata kasar. Itu namanya nahar. Nahar itu bentak sebenarnya. Orang yang meminta jangan dibentak. Kalau mau ngasih, kasih. Kalau enggak ngasih, ya minta maaf, enggak ngasih. Ini sudah bentak nggak ngasih lagi Pak. Sudah bentak nggak ngasih, subhanallah, akhlaknya buruk sekali. Sudah ngata-ngatain terus nggak ngasih. Kamu ini masih muda kok minta-minta. Sudah pergi. Loh, sudah ngata-ngatain suruh pergi nggak ngasih. Nah, ini nggak boleh. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang meminta-minta jangan kamu bentak, jangan kamu ucapkan kata-kata yang buruk. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu, maka siarkanlah, ucapkanlah, bicarakanlah kepada manusia. Baik, kita akan mengambil faidah ya dari surat ini. Yang pertama, faidah yang pertama adalah keagungan waktu duha dan waktu malam. Ya, keagungan waktu duha dan waktu. Karena kenapa menjadi agung ini? Kenapa kita katakan keagungan waktu duha dan waktu malam? Karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Dan ini ciri-ciri Pak ya. Di antara tanda makhluk itu besar itu kalau Allah bersumpah dengannya. Contohnya apa? Wal asr. Itu waktu asar kan luar biasa itu. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang meninggalkan sholat asar terhapus amalannya. Itu nggak main-main. Asar itu waktu yang luar biasa. Waktu duha sama. Ya, waktu duha dan waktu malam itu 2 waktu yang agung. Makanya banyak Allah bersumpah. Misalnya wasyamsi waduhaha wal qamari idza tala wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Itu banyak Allah bersumpah menunjukkan waktu duha ini luar biasa besar, dan waktu malam juga keagungannya besar. Kenapa? Di waktu duha itu pergerakan manusia. Waktu duha ini terbit matahari itu kan manusia bergerak, yang pasar ke pasar, bahkan sebelum subuh Pak ya, ke pasar itu ada. Yang sekolah itu pergi sekolah, yang ke kantor pergi ke kantor, yang apa lagi Pak? Dagang pergi, yang ke sawah pergi ke sawah, itu pagi. Jadi pagi itu kenapa menjadi besar? Karena dia aktivitas manusia yang bermanfaat. Malam juga menjadi sesuatu yang besar.
Karena apa? Menjadi tanda kebesaran Allah, manusia itu dijadikan terlelap tidur. Makanya di sini dikatakan walaili idza saja. Malam jika sudah tenang, gelap, pekat dan menjadi tenang. Apa biasanya kalau sudah gelap, pekat dan tenang? Tidur manusia sudah. Dan tidur itu tanda kebesaran Allah. Ya, tidur itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri manusia dan beberapa makhluk yang lain. Karena ada makhluk yang tidak tidur. Adapun manusia itu butuh tidur. Ya, dan ini keajaiban kebesaran Allah kepada manusia. Kebesaran Allah kepada manusia. Kalau nggak tidur rusak tubuh manusia. Ya. Maka dua waktu ini adalah dua waktu yang dalam hubungannya dengan kegiatan manusia itu kebalikannya. Siang duha itu bergerak, semangat gitu. Kalau malam itu apa? Tenang, tidur manusia itu. Ini juga pelajaran bagi kita bahwasanya asal kegiatan manusia seperti itu. Ba'da subuh aktivitas sampai sore, malam itu ngapain? Istirahat, tidur. Bangun lagi nanti sholat, aktivitas dan seterusnya, menjalankan ibadah dan kewajibannya. Kecuali memang pekerjaan seseorang kebalik ya, karena ada sebagian orang itu kerjanya apa? Malam, istirahatnya siang. Itu pengecualian lah. Namun asalnya tidak seperti itu. Maka sebisa mungkin kalau kita cari pekerjaan, carilah pekerjaan yang pagi itu kerja, ya siang malam itu apa? Malam itu istirahat. Tapi seperti itu kodratnya ya, Allah Subhanahu wa taala tentukan manusia untuk seperti itu. Baik. Ini pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari surat Ad-Duha, yaitu kebesaran kebesaran waktu apa? Duha dan waktu malam. Ada sholat juga ya, sholat duha itu keutamaannya besar. Dan sholat malam juga keutamaannya besar sama. Ada ibadah-ibadah di situ yang menyertai manusia. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil adalah besarnya kedudukan, agungnya kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Besarnya kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Allah katakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan akhirat itu dan Allah akan memberikanmu berbagai kenikmatan sampai kamu ridho. Itu Allah ucapkan kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu. Artinya Allah senantiasa menyertaimu dan Allah senantiasa mencintaimu. Itu maksudnya. Jadi makanya ketika dalam beberapa riwayat, ketika ayat ini turun, Rasulullah itu bertakbir Allahu Akbar. Makanya dalam ilmu qiraat, dalam tahfidz Quran, itu sebagian para ulama menganjurkan kalau dimulai dari surat Ad-Duha sampai An-Nas, setiap selesai surat itu mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar. Apa? La ilaha illallah Allahu akbar. Itu kalau kita di halaqah tahfidz biasanya kayak gitu. Selesai surat Ad-Duha seperti itu. Surat berikutnya sampai An-Nas itu la ilaha illallah Allahu akbar. Itu kebiasaan dari para qurra, para qari, para pembaca Al-Qur'an. Ya. Kenapa demikian? Karena dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu wahyu itu tidak turun kepada Nabi beberapa hari. Ada yang mengatakan 2 hari, ada yang mengatakan 3 hari. Ya. Jadi tidak turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasul tidak bisa sholat malam 2 hari atau 3 hari. 2 malam atau 3 malam, disebabkan kakinya yang luka. Jadi Nabi SAW tidak bisa sholat malam 2 atau 3 malam. Maka ada seorang wanita, dikatakan ini istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil, mengatakan ma ara illa anna syaitanaka qad tarakaka. Jadi kata perempuan ini, kamu itu gak bisa sholat malam wahai Muhammad, karena setanmu itu sudah meninggalkanmu.
Setan itu maksudnya siapa? Jibril. Kata istrinya siapa? Abu Lahab. Nih, makanya Allah katakan wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Itu di neraka tempatnya. Karena mencela Nabi gitu. Kamu enggak bisa sholat tuh karena setanmu itu sudah meninggalkanmu. Maksudnya Jibril itu sudah meninggalkanmu, sudah enggak peduli lagi sama kamu. Maka Nabi sedih gitu. Ya bisa juga gitu. Terpengaruh gitu. Nabi SAW terpengaruh dengan ucapan wanita ini. Ya, maka ketika Allah turunkan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu. Rasul itu sangat bahagia dan bertakbir Allahu Akbar. Bahagia gitu. Ya Masya Allah, ini pelajaran juga bagi kita bahwasanya seorang ketika tidak bisa mengerjakan suatu ibadah itu harusnya khawatir, takut jangan-jangan Allah sudah apa? Sudah enggak suka pergerakan kita. Kata Allah, wa karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Mengatakan kepada orang-orang munafik ketika mereka tidak bisa berjihad, berperang melawan orang-orang kafir, kata Allah apa? Allah tidak suka pergerakan mereka. Sehingga Allah jadikan mereka malas ibadah. Malas, thabbata itu artinya dalam bahasa Arab artinya dijadikan berat itu mengerjakan itu. Berat mengerjakan itu. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, ketika kita mulai terasa berat dalam apa? Mengerjakan ketaatan. Sholat duha berat, zikir pagi petang berat, sholat malam beratnya luar biasa. Zikir setelah sholat berat, pengennya pegang apa? HP. Tidur, zikir sebelum tidur berat. Itu jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala memang tidak suka pergerakan kita, sudah gak peduli lagi dengan kita. Maka mulailah kita beristighfar, minta ampun, memperbaiki diri kalau kita merasa kita sulit, yang tadinya kita mudah mengerjakan ketaatan terus jadi sulit gitu. Ya makanya di sini kedudukan Nabi SAW di sisi Allah itu sangat besar. Allah tidak pernah meninggalkanmu, tidak pernah membenci kepadamu, dan Allah akan memberikan berbagai kenikmatan sampai engkau ridho. Ya, di dunia ataupun di akhirat. Ya disebutkan oleh Syekh Sa'di di sini, di dunia itu Nabi SAW sejak diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu terus naik derajatnya sampai kepada wafat itu Nabi mencapai puncak derajatnya di dunia. Ya, sampai pada apa? Puncak derajatnya di dunia. Kemudian setelah wafat Nabi juga di akhirat akan mendapatkan puncak apa? Derajat di surga yang namanya apa? Al-wasilah yang kita sering baca setelah azan apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah. Muhammadanil wasilah. Ati itu artinya berikanlah Muhammad itu al-wasilah. Apa itu wasilah? Kata Nabi SAW, darajatun fil jannah la yablugha ahadun wa arju an akuna ana huwa. Adalah satu derajat yang paling tinggi di surga. Jadi Firdaus itu bertingkat-tingkat Pak. Surga Firdaus. Dan yang paling tinggi surga Firdaus derajatnya namanya wasilah. Dan ini hanya diberikan satu orang. Hanya untuk satu orang, yaitu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah diberikan maqam mahmud, kedudukan yang terpuji, yaitu ketika manusia menghadapi kesulitan di mahsyar itu gak ada yang bisa meminta Allah supaya segera hisab. Maka datanglah kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Terakhir Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Terus terakhir Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad meminta kepada Allah sehingga dikabulkan. Dan seluruh manusia itu apa? Memuji Rasul. Seluruh manusia diakui, bahasa kita diakui kawan dan lawan. Dipuji semuanya. Dipuji. Rasul dipuji itu kedudukan sangat tinggi, puncaknya. Ya. Baik, ini yang faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, mengingat-ingat kenikmatan itu menjadikan kita bersyukur. Ya, jadi Allah katakan apa? Diingatkan nih, ingat nikmatnya sama Allah. Alam yujidika yatiman fa'awa. Allah itu mendapatimu dalam keadaan yatim. Allah mendapatimu dalam keadaan tidak tahu. Allah mendapatimu dalam keadaan fakir. Itu kan namanya apa? Diingatkan dengan nikmat. Bapak Ibu sekalian,
mengingat-ingat nikmat itu menjadikan kita bahagia dan bersyukur. Makanya dalam ayat Al-Quran banyak fadhkuru ala Allah, ingat-ingat nikmat Allah kepadamu. Coba kalau kita lagi sedih Pak, lagi gundah sedih gitu, ingat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan nikmat kesehatan, keluarga, pekerjaan. Banyak orang yang sakit, orang nggak punya rumah, orang tidur di pinggir jalan, orang nggak punya keluarga, ya. Sehingga ketika kita mengingat nikmat Allah itu kita akan cenderung apa? Bersyukur dan menjadi bahagia. Nabi SAW mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum, dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallah 'alaikum." Lihat orang yang lebih rendah, jangan lihat orang yang lebih tinggi dalam urusan dunia. Itu lebih bisa menjadikanmu tidak meremehkan nikmat. Itu artinya kan diperintahkan untuk apa? Melihat, mengingat-ingat nikmat. Alhamdulillah Allah masih berikan saya tubuh, masih bisa berjalan. Allah masih berikan mata, meskipun matanya sudah enggak jelas ini, tapi masih berikan mata daripada orang yang buta sama sekali. Nah, ini juga pelajaran yang bisa kita petik dari surat Ad-Duha, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulnya. Yang keempat, di antara faedah yang bisa kita ambil dari surat Ad-Duha ini adalah memiliki sikap empati. Ya, Allah katakan fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar. Anak yatim jangan kamu berlaku sewenang-wenang, karena kamu juga dulu yatim. Nah gitu maksudnya. Nabi Muhammad kan tadinya apa? Yatim. Dan dia juga orang yang sa'il. Sa'il itu artinya bisa diartikan meminta-minta, bisa diartikan meminta ilmu. Butuh ilmu gitu. Butuh uang atau butuh ilmu. Dan Nabi butuh apa? Butuh ilmu. Makanya sebagaimana kamu dulu yatim dan tidak ingin diperlakukan buruk, maka sekarang jangan kamu memperlakukan buruk anak yatim. Itu namanya sikap empati, yang memposisikan kita seperti dia, dan ini adalah tanda akhlak yang baik. Jadi kalau kita sudah bisa memperlakukan orang seolah-olah kita yang diperlakukan, maka itu sudah akhlak baik. Misalnya kalau kita sebagai anak ya gak suka dibentak-bentak sama ayahnya, kita kan gak suka tuh Pak, dibentak-bentak sama ayahnya, dipukul, suka atau enggak? Gak ada yang suka. Maka sebagai ayah jangan suka bentak-bentak, jangan suka apa? Mukul. Kita sebagai ayah gak suka anak kita itu durhaka, gak nurut. Maka jangan kita sebagai anak jangan apa? Jangan gak nurut sama ayah kita. Jangan apalagi membentak ayah kita. Gak ada ayah yang suka. Jadi posisikan seolah-olah kita siapa? Di pihak yang lain gitu. Ini namanya sikap apa? Empati. Terakhir, faedah yang kita bisa ambil dari surat Ad-Duha adalah sering membicarakan kenikmatan Allah. Ya, dianjurkan untuk kita membicarakan kenikmatan Allah. Dan di antara bentuk syukur adalah kita bersyukur dengan apa? Lisan. Kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya kenikmatan, berbagai kenikmatan gitu. Jadi memuji Allah itu beda antara tahadduts bin ni'mah dengan riya. Misalnya gini Pak, saya kemarin baru beli mobil baru, ya harganya nggak mahal lah, 240 juta lah. Ini riya atau tahadduts bin ni'mah ini Pak? Membicarakan kenikmatan. Riya itu namanya. Duh, kalau tahadduts bin ni'mah membicarakan kenikmatan bagaimana? Bedanya membicarakan kenikmatan dengan riya. Nah, ini beda disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Bedanya adalah kalau tahadduts bin ni'mah kita memuji Allah, bukan memuji diri sendiri. Tapi kalau riya itu kita memuji diri sendiri, itu bedanya. Jadi kalau alhamdulillah Allah itu kemarin berikan saya rezeki yang cukup sehingga alhamdulillah bisa kebeli ini mobil, bisa digunakan untuk ibadah kepada Allah. Ini tahadduts bin ni'mah atau riya? Tahadduts bin ni'mah. Karena dia memuji siapa? Allah. Kalau dia memuji diri sendiri, mengucapkan kenikmatan, ya memuji diri sendiri, ya itu baru apa? Riya yang tercela. Wallahu alam, ini yang bisa kita pelajari dari surat Ad-Duha, 11 ayat
Jadi lebih baik dari berapa juta, Pak? 330 juta lebih ya, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan soleh kita dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita pada hari kiamat kelak, dan menjadi sebab Allah merahmati kita semuanya dan memasukkan kita semuanya ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Wallahu ta'ala alam. Ini saja yang bisa kita bahas. Mungkin ada pertanyaan, satu pertanyaan mungkin, silakan. Asalnya ayat ini khusus bagi Nabi SAW, karena kalau kita lihat dari sebab nuzul ayat ini, itu peristiwa khusus terjadi pada Nabi, yaitu ketika wahyu tidak turun beberapa hari gitu. Maka Nabi mengira kalau itu Allah kayaknya mulai meninggalkan saya ya. Pada asalnya itu untuk Nabi SAW, namun tidak masalah, itu juga berlaku untuk umatnya selama ada sebab itu sama. Jadi misalnya kalau kita melihat saya kok jadi susah ngaji gitu ya, tadinya rutin ngaji terus jadi gak ngaji lagi, ini jangan-jangan Allah sudah mulai gak suka dengan saya. Itu menjadi introspeksi diri bagi kita, kemudian kita memperbaiki diri, bertobat, beristighfar, kemudian kembali lagi kepada ketaatan yang dahulu kita lakukan. Kalau ada sebab yang sebagaimana Nabi terjadi pada Nabi, maka bisa juga berlaku bagi kita semua. Biasanya Allah tidak pernah membenci kita dan tidak pernah meninggalkan kita selama kita menjadi orang yang beriman, karena Allah akan terus memperhatikan dan mengawasi orang-orang yang beriman. Wallahu ta'ala alam. Ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.